Mamdani itu brengsek, tapi dia juga brengsek yang suka berbohong. Karena dia pura-pura bisa menangkap Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Dan dia semakin keras dengan ancamannya. Padahal dia sama sekali tidak punya dasar hukum untuk itu. Dan sekarang Presiden Trump sudah angkat bicara. Katanya, itu tidak akan terjadi. Netanyahu akan benar-benar aman di wilayah saya. Tapi Mamdani tidak berpikir bahwa dia hanya seorang wali kota dan tugasnya sebenarnya adalah menangani, entahlah, kebakaran dan hal-hal yang sedang terjadi. Karena saat ini di New York, mereka sedang menghadapi hal-hal yang benar-benar gila. Tidak, dia berpikir bahwa dialah orang yang harus bernegosiasi dengan Iran, menangkap Perdana Menteri, membuat klaim-klaim berani yang sebenarnya tidak bisa dia tindak lanjuti. Maksudku, benar-benar, lihat saja apa yang sedang terjadi di New York sekarang. Tidak jelas apa cerita di balik kebakaran ini. Tapi intinya tetap sama. Mamdani tidak melakukan tugas dasarnya karena dia seorang Islamis yang mencoba mengendalikan Amerika. Dia bukan wali kota yang benar-benar peduli dengan kota New York. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Tapi cerita hari ini bukan tentang kota New York. Ini tentang dia yang benar-benar mencoba mengancam Perdana Menteri Israel. Maksudku, seberapa bodoh seseorang harusnya. Aku tahu dia seorang Islamis. Aku tahu itu berarti dia kehilangan seotak. Aku tahu semua itu. Tapi tetap saja. Sampai pada titik di mana kamu benar-benar berpikir kamu akan menentang Trump. Dan ketika aku bilang mengancam, maksudku benar-benar dia mengancamnya. Lihat yang satu ini. Lihat video ini. Maksudku, pria ini begitu sombong. Sampai-sampai aku ingin muntah. Dan seseorang harus menyingkirkan kumis itu. Tidak ada yang lebih aku benci dari seorang pria selain kumis. Ketika berbicara tentang Benjamin Netanyahu, kita sedang membicarakan seseorang yang dikenai surat perintah penangkapan dari Pengadilan Pidana Internasional. Dan dia dikenai surat perintah penangkapan ini atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan dia adalah arsitek genosida terhadap warga Palestina di Gaza sebagai Perdana Menteri Israel. Ini bukanlah penilaian pribadi saya. Kerja bagus, Mamdani. Kerja bagus, Mamdani. Kamu berhasil menggunakan semua kata kunci dari buku panduan Islamis. Iya, semuanya. Kamu langsung saja menyebutkannya. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan ICC. Semuanya. ICC itu korup. Sebenarnya itu bukan pengadilan yang punya yurisdiksi apapun. Mereka hanya suka mendorong manuver politik. Dan Amerika setiap hari berusaha menyingkirkan mereka karena mereka gila. Dan mereka berpikir, meskipun tidak ada yang memilih mereka, mereka bisa saja membuat keputusan hukum untuk orang-orang dari berbagai kalangan. Tapi tentu saja, siapa yang peduli soal itu? Mamdani di sini untuk membela rakyat dari genosida. Mamdani, kenapa kamu tidak mengurus jalanan New York saja? Kenapa kamu tidak memastikan sampah-sampah dibersihkan? Kenapa kamu tidak mencoba mencari cara agar tidak mencuri dari orang kaya dan membuat mereka semua meninggalkan kotamu? Kenapa kamu tidak mengurus apa yang seharusnya kamu urus sebagai wali kota daripada mengklaim bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu lakukan? Karena semua otoritas hukum, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, mengatakan hal yang sama. Mamdani tidak bisa melakukan ini. Itu adalah fakta yang tercatat secara publik. Dan saya percaya bahwa ketika kita hukum lokal, dan itu saja yang bisa saya tambahkan tentang hal itu. Terima kasih, dan sekarang kita akan beralih ke Heather dari News 12. Dan apakah Anda sedang mempertimbangkan untuk menangkap orang lain dari daftar orang-orang yang telah melakukan kejahatan perang internasional itu? Maksud saya adalah, jika seseorang dikenai surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional, Jawabannya tidak. Dia hanya akan memberikan omong kosong politik seperti, kami akan melakukan segala sesuatu dalam yurisdiksi kami. Tidak. Kamu tidak akan melakukannya, Mamdani. Karena kamu tidak bisa. Secara hukum kamu tidak bisa, dasar sapi bego. Ngomong-ngomong, itu penghinaan untuk ahli sapi. Saya minta maaf. 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 Lihat, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Zoran si bodoh. Saya ingin menunjukkan kepada kalian tanggapan dari Netanyahu dan tanggapan dari Trump. Dasar brengsek. Zoran si pembohong, Zoran si tukang omong kosong, Zoran si penipu. Maksud saya, ya, benar sekali. Dia memang benar. Ini semua adalah deskripsi untuk Zoran Mamdani. Dia seharusnya menggunakan kata-kata ini di kampanye politiknya berikutnya. Maksud saya begini. Dengarkan ini. Ini mantan wali kota Erik kan?
Tidak butuh waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan bagi An hukum kota untuk memberitahunya bahwa dia tidak punya dasar hukum. Dia tahu itu. Dan apakah dia sudah berbicara dengan komisaris polisi? Karena siapa yang sebenarnya akan melakukan penangkapan? Apakah dia bekerja sama dengan otoritas federal? Jadi kita harus memikirkan bagaimana retorika seperti ini pertama-tama jelas tidak baik, tapi juga berbahaya bagi warga Amerika di luar negeri. Kamu tahu, sejak tidak lagi menjabat, aku sudah bepergian ke berbagai negara. Kamu tidak bisa mengirim sinyal bahwa di Amerika kita tidak akan menghormati pemimpin berdaulat suatu negara. Dan kamu akan membicarakan seolah-olah seorang wali kota lokal menangkap orang tersebut. Maksudku, tapi itulah yang dilakukan Zoran Mamdani. Dia melampaui yurisdiksinya. Dia membuat klaim-klaim berani seperti itu supaya dia bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang bodoh yang benar-benar mempercayainya dan tidak melakukan usaha untuk maju. Dia sebenarnya tidak akan bisa menangkapnya. Karena seperti yang sudah sangat jelas dikatakan oleh Trump. Maksudku, mari kita baca saja cuitannya. Benjamin Netanyahu. Aku akan membacanya lagi tanpa berteriak ke mikrofon, karena kamu pasti akan menegurku di kolom komentar. Benjamin Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk apapun selama berada di Amerika Serikat. Menurutku itu sudah sangat jelas. Dia sedang berjuang melawan Republik Islam Iran, yang baru-baru ini membunuh 52.000 pengunjuk rasa tak bersalah, dan selama 47 tahun terakhir telah membunuh tentara Amerika dan lainnya. Satu-satunya yang seharusnya ditangkap adalah orang-orang yang membawa Iran ke dalam spiral kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sesuatu yang seharusnya sudah ditangani bertahun-tahun lalu oleh presiden-presiden sebelumnya. Presiden Donald J. Trump. Menurut saya ini adalah pernyataan yang cukup jelas tentang pihak mana yang didukung oleh Donald Trump. Apakah dia berpihak pada Netanyahu atau dia berpihak pada Mamdani? Apakah dia akan mendukung orang-orang yang berjuang di pihak yang benar? Atau dia akan mendukung para Islamis yang mencoba menghancurkan negara Anda dengan sosialisme. Maksud saya rasa Trump tahu cara memilih dengan baik, dan dia sudah memilih dengan baik di sini. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Netanyahu. Yang secara terbuka menyerukan pembantaian setiap. Tapi kau tahu siapa yang dia dukung? Hamas, yang secara terbuka menyerukan pembantaian setiap Yahudi di bumi, yang melakukan pembantaian mengerikan itu, pembantaian terbesar terhadap Yahudi sejak Holocaust. Dia pada dasarnya membela dan membenarkan Iran, rezim teror terbesar di dunia, yang secara terbuka menyerukan pembunuhan Presiden Trump dan pejabat tinggi lainnya, dan sebagainya. Jadi dia berpihak pada pelaku teror. Dan menurut saya masalahnya adalah, kau tahu, dia tidak menyadari atau tidak peduli bahwa mereka yang membenci Yahudi dan Israel pada akhirnya juga membenci Amerika. Dan sebenarnya, saya pikir, diam-diam dia membenci Amerika. Maksud saya, ya dia benar. Zoran Mamdani memang membenci Amerika. Tapi itu bukan rahasia lagi. Saya rasa sudah cukup jelas seberapa besar dia membenci apa yang Amerika perjuangkan. Sekarang, lihat. Maksud saya, selain fakta bahwa ini lucu sekali, ada begitu banyak komentator politik yang membicarakan hal ini. Kita akan menontonnya sebentar lagi. Tapi pertama-tama, mari kita baca dulu apa yang dikatakan pria ini. Maksud saya, kantor Perdana Menteri. ICC adalah pengadilan palsu yang tidak punya yurisdiksi atas orang Amerika atau Israel. Surat perintah penangkapan palsu terhadap Perdana Menteri Netanyahu dikeluarkan oleh mantan jaksa ICC yang tercemar, Karim Khan, beberapa hari sebelum tuduhan perilaku seksual tak pantas terhadapnya mencuat ke publik. Ini adalah upaya yang jelas dari Khan untuk mengalihkan perhatian publik dan mencari perlindungan dari pengawasan. Ngomong-ngomong, ini semua benar. Orang ini, Karim Khan, mengangkat seluruh masalah ini dan mendorongnya maju, padahal seharusnya tidak. Karena dia ingin orang-orang lebih banyak membicarakan hal ini daripada membicarakan fakta bahwa kepala pengadilan pidana, kan? Orang yang sok tahu tentang para penjahat itu sebenarnya adalah pelaku kejahatan seksual. Sungguh mengejutkan. Tentu saja, ini masih dugaan sampai terbukti. Tapi apa kamu terkejut? Tidak, kamu tidak terkejut. Inilah alasan kenapa kamu tidak ingin ICC bisa memutuskan siapa yang menurut mereka harus masuk penjara atau tidak. Bagaimanapun, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu, Israel telah mengambil langkah-langkah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meminimalkan kerugian pada warga sipil saat menghadapi Hamas, sebuah organisasi teroris genosida yang menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia dan dengan sengaja menargetkan warga sipil Israel yang tidak bersalah. Daripada mendukung perilaku kriminal Khan, Tuan Mamdani seharusnya fokus memperbaiki kerusakan. Kebijakannya tentu saja di New York. Seperti Karim Khan, Mamdani tampaknya tertarik mengalihkan perhatian publik dari kesalahannya dan menyerang pemimpin negara Yahudi serta satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Bolehkah saya katakan bahwa menurut saya, kantor Perdana Menteri bisa merespons ini dengan lebih baik. Mereka tidak perlu menanggapi sampah seperti Mamdani. Mereka memang tidak perlu memperhatikan hal itu, karena dia tidak waras. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia berbohong tentang banyak hal, dan dia pura-pura bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan. Dan orang-orang mulai menyadarinya di mana-mana. Kamu tidak ingin ICC
yang bisa memutuskan siapa dan kapan orang harus ditangkap. Aku bilang sekarang, itu keyakinan yang keliru, karena kamu sama sekali tidak tahu tentang ICC. Dan itu memang disengaja. Kamu tidak tahu bagaimana orang-orang ini bisa berkuasa. Kamu tidak tahu apa keyakinan politik mereka. Dan tiba-tiba mereka punya yurisdiksi untuk membuat hukum sendiri. Tidak, itu bukan sistem yang berjalan dengan baik. Kamu seharusnya bisa memilih orang-orangmu sendiri. Dan orang yang kamu pilih seharusnya bisa membuat keputusan. Sekarang, sayangnya, kamu memilih Mamdani, yang sebenarnya adalah kesalahan bodoh banget. Tapi kabar baiknya, kamu juga memilih Trump, yang bisa sedikit menyeimbangkan masalah Mamdani sampai batas tertentu. Pokoknya, aku masih banyak yang mau aku omongin soal ini, kalau kamu belum sadar. Tapi begitu juga dengan banyak ulasan berita. Benjamin Netanyahu tidak akan ditangkap dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Sementara itu di Amerika Serikat, aku rasa semua orang membuatku khawatir soal fakta bahwa Trump secara aktif mendukung Netanyahu seperti ini. Tapi, menurutmu bagaimana? Kedua orang itu telah melakukan beberapa hal paling luar biasa bersama-sama. Dan merekalah yang benar-benar bisa melihat dengan jelas. Mamdani, si psikopat, tidak. Ada beberapa berita utama yang cukup mengejutkan dari New York City. Aku tahu Mamdani, salah satu topik favoritmu. Sekarang dia bicara soal menangkap kepala negara, Netanyahu. Mari kita kesampingkan dulu pendapat siapapun tentang Netanyahu. Seorang wali kota di sebuah kota di Amerika, apalagi yang omong-omong merupakan pusat diplomasi dunia, tidak punya wewenang dalam urusan diplomatik. Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan pemimpin dunia mana yang ingin kamu tangkap. Kamu cuma wali kota. Tapi lalu dia juga bertemu dengan orang-orang Irak. Itu harus dihentikan minggu depan, yang cukup mengejutkan bagi saya, mengingat fakta bahwa mereka membunuh beberapa orang Amerika akhir pekan ini. Apa pendapatmu soal semua ini terkait Mamdani? Ini gila. Ada orang ini yang datang ke negara ini yang mencoba, yang pada dasarnya membenci apa yang diperjuangkan negara ini. Dia membenci sistem kebebasan berusaha kita. Dia membenci. Kamu tahu, seperti yang ditunjukkan oleh kebijakannya orang kulit putih dan orang Kristen. Kamu punya seseorang yang, maksudku, siapa kamu sampai berani bicara dengan rezim Iran? Seseorang yang sedang kita hadapi dalam konflik. Kamu adalah seorang wali kota di sebuah kota di Amerika Serikat. Dengan segala hormat kepada anggota DPR American Brandon Gill, menurut saya ini adalah sudut pandang yang salah tentang hal ini. Kamu tahu kenapa? Karena sebenarnya ini membawa manfaat bagi kita. Oke. Ini justru memudahkan pekerjaan kita. Mamdani sedang membuka kedoknya sendiri di depan kita. Dia membuat klaim yang gila dan tidak masuk akal. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah duduk dan tertawa. Lalu berkata, oke. Kita tidak perlu menanggapi ini dengan serius. Orang ini akan bernegosiasi dengan Iran. Serius, kamu bercanda. Seorang wali kota. Ini cukup menghibur. Aku tidak menganggap ini terlalu serius. Aku terhibur dengan ini karena memang terlalu mengada-ada dan konyol. Itu hanya membuktikan pendapat kita. Memangnya kamu ini siapa? Berani bilang kalau kamu akan mencari cara untuk menangkap kepala negara asing. Lagi-lagi, terserahlah. Memangnya kamu siapa? Mencoba menangkap negara asing. Haruskah kita membuat lagu tentang Mamdani? Kita harus meminta AI untuk membuatkan lagu tentang Mamdani. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu. Kamu memikirkan mereka. Itu bukan peranmu. Peranmu adalah mengatur sebuah kota dan melakukannya dengan cara yang membuat kota itu menjadi tempat yang aman, layak untuk ditinggali. Tak satu pun dari itu. Sebenarnya tidak. Peran Mamdani adalah membawa Islamisasi ke Amerika. Itulah peran sebenarnya. Dan dia benar-benar akan melakukan segalanya untuk mewujudkan itu. Termasuk mengatakan semua kata-kata kunci itu adalah kebohongan mutlak. Dan melontarkan janji-janji palsu tentang hal-hal yang katanya akan dia wujudkan. Hanya untuk mendapatkan dukungan publik dari orang-orang bodoh yang akan terus memilihnya. Dan itulah sebenarnya tujuan Mamdani. Dia sama sekali tidak peduli dengan kota New York. Kita semua tahu itu benar. Nak, terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.